Penjualan produk digital teman-teman stagnan, itu bukan tanda gagal, tapi tanda produk digital kamu butuh gerakan dan trik rahasia ini. So, apa sih triknya? So, welcome to Day 30 Part 2 of the Redis Digital Product Blueprint. Di mana hari ini gue akan ngebahas tentang strategi pivot produk digital untuk bisa menghindari stagnasi penjualan. So, seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Oke, so selamat pagi kreator. Bagaimana kabarmu hari ini? Kita sudah masuk di fase krusial dalam perjalanan 30 hari ini gitu ya. Jika saat ini penjualanmu terasa stagnan atau mentok atau udah ngelakuin segala cara organik kayak mau melakukan meta ads segala macam, semuanya nggak bisa, tetap aja nggak ada yang mau beli gitu ya. Nah, jangan panik. Itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu perlu melakukan pivot. Namanya pivot kalau dalam basket tuh bergerak kayak gini gitu ya, untuk bisa membuat pergerakan-pergerakan baru gitu ya, untuk mencetak gol. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita belajar dari lapangan basket. Kreator, tahukah kamu apa yang membedakan seorang pemula yang akhirnya menyerah dengan mereka yang bisa berhasil mencetak 10 juta pertama? Jawabannya ada pada fleksibilitas. Ya, ada dua sebenarnya sih, konsistensi dan juga fleksibilitas. Cuman kita bahas yang fleksibilitas hari ini. Kalau konsistensi kan kemarin udah dibahas kan. Nah, di dunia digital yang bergerak cepat menjadi kaku adalah resep untuk gagal. Mari kita lihat perbandingannya. Kalau tipe kreator yang kaku itu biasanya sih ya, saat penjualan sepi, terus kayak pemain yang kaku terus memaksakan iklan dan menghabiskan modal pada ide yang sama. Jadi kalau misalnya udah tahu nih produknya gagal segala macam kayak gitu kan, bukan gagal sih, lebih tepatnya kayak nggak laku, nggak ada yang beli segala macam, terus aja pokoknya yang penting gua hajar terus aja pakai iklan gitu tanpa memikirkan strategi lain untuk bisa terus ya dapetin sales segala macam kayak gitu ya. Jadi kalau yang kaku bentuk kayak gitu. Kalau yang pakai pivot, berhenti sejenak, melihat data dan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan sama pasar. Mikir intinya ya. Mikir nih gimana ya strategi berikutnya tuh gimana. Itu yang pertama. Yang kedua, menanggapi masukan ya. Lihat feedback segala macam, mengabaikan kritik dan merasa produknya sudah paling sempurna ya. Kalau yang kaku kayak none of the products is better than mine gitu ya. Produk gua adalah produk yang paling keren yang pernah ada. Nggak ada bro gitu ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Tapi intinya adalah bagaimana cara kita terus bisa ngelihat feedback dan terus keep on melakukan iterasi. Kalau udah bahasa Jepangnya itu biasanya disebut sebagai kaizen, continuous improvement. Bagaimana caranya kita kalau ada suatu produk gitu kan kayak begini, oh ini produknya nih belum ini nih, gimana caranya kita bisa tweaking lagi, terus melakukan improvement terus sampai produknya kemudian bisa jadi sangat laku dan orang-orang benar-benar mau beli kayak gitu ya. Itu disebut sebagai menanggapi masukan, dan pakai teknik namanya adalah kaizen untuk bisa terus memberikan manfaat dan value untuk bisa bikin produknya jadi lebih bagus. Habis itu berikutnya hasil akhirnya adalah kalau kaku itu kehilangan momentum dan bisnisnya jadi gagal total atau gatot ya. Kalau misalnya di sini itu jago pivot, ada menemukan sudut penawaran yang pas dan mendapatkan pembeli setia. Sama aja kayak main basket kan, lu main basket kan gitu ya, lu gini-gini gerak-gerak segala macam kayak gitu kan main basket kan. Ya nanti kalau misalnya udah ketemu oh di sini tuh cara nembaknya di sini, udah terus aja tembak twing gitu kan, twing terus tembak gitu kan sampai ya kalau masih gol ya terus aja ditembakin dari angle di situ gitu kan. Jadi proses pivot adalah bukan berarti lu udah punya bola nih, ibaratnya lu udah punya bola nih, produk digital lu nih, produk digital gue ini gitu kan, bukan berarti produk digitalnya dibuang, enggak gitu kan. Produk digitalnya biarin aja tetap ada, tapi melakukan pivoting. Oh nih kayaknya angle ini nggak masuk, coba ganti angle yang lain, gue ganti posisi deh, coba dari sini gitu kan. Oh coba dari sini gue tembak nih kan bola basketnya kayak gitu. Jadi itu caranya pivot ya, bukan berarti lu bikin dari ulang, enggak. Itu kalau misalnya ada yang ganti produknya tolol nih. Jadi bukan bikin dari ulang, tapi coba gitu kan diolah lagi, cari angle yang tepat, masuknya dari mana kayak gitu. Itu caranya gitu kan, melakukan pivoting tuh kayak gitu. Nah ingat, melakukan pivot bukan berarti kamu menyerah pada mimpimu atau membuang produknya. Justru ini adalah strategi cerdas untuk bisa melindungi bola atau ide dan modalmu agar tidak kehilangan begitu aja. Baik lagi ya, bukan totally ya tadinya ngebahas tentang finance atau keuangan terus besoknya ngebahas tentang otomotif, itu kan sesuatu hal yang berbeda jauh gitu kan. Lu bego kalau kayak begitu kan, karena lu udah belajar tentang masalah keuangan udah jauh gitu kan. Jangan ditinggal gitu, tapi cari pola atau cari opportunity baru di dalam industri yang sama gitu kan, di dalam pengetahuan yang lu udah punya, masuknya lewat mana kayak gitu ya. Itu disebut sebagai strategi pivot gitu ya. Nah pilih kubu, kamu tipe yang mana? Riset dulu sampai sempurna atau hantam aja urusannya, urusan laku belakangan. Tulis pilihanmu dan alasannya yuk di kolom komentar di bawah. Balik lagi nanti kita bisa diskusi kolom komentar di bawah untuk bisa ya ngobrol-ngobrol bareng-bareng lah gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada radar pivot, kapan harus bisa banting setir gitu ya. Kapan harus kamu banting setir atau melakukan pivoting kayak gitu ya. Kreator dalam basket,
kreator dalam basket kamu tidak bisa asal berputar-putar kayak misalnya lagi ngerjain di sini terus pindah lagi ke sono, pindah lagi ke sono, pindah lagi ke sono. Enggak bisa kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan produk digital kamu harus peka terhadap sinyal-sinyal tertentu yang menunjukkan bahwa strategi saat ini sudah tidak efektif dan perlu penyesuaian. Nah, ini berikut adalah beberapa radarnya yang bisa kita pakai pada saat kita berjualan produk digital. Ini by the way, ini di sini tadi gue lupa yang ngejelasin ya. Ini semua materi ini itu kayak hanya sebagian kecil dari isi materi yang ada di dalam kursus gue namanya Kreator Viral. Kalau teman-teman mau lebih lengkap lagi, itu teman-teman yang udah beli kursus gue di sini ada materi pivot, tinggal diklik aja nanti di situ ada penjelasan lebih lengkap ya. Gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Ini radar pivot ke sini, terus di radar pivot itu ada sinyal di lapangan basket. Sebutannya adalah shoot clock hampir habis. Ya, artinya adalah modal atau waktunya semakin menipis. Kalau teman-teman punya target misalnya 30 hari gitu kan, misalnya 30 hari untuk bisa mencapai 10 juta pertama, gitu artinya modalnya atau waktunya udah dikit lagi, udah hari ke-20, misalnya berapa? 27, 28 masih belum ada sales juga. Nah, itu artinya adalah saatnya pivot kayak gitu, dan saatnya mencari angle-angle baru untuk bisa gitu kan mendapatkan penjualan baru gitu ya. Ini penjelasan untuk pemula. Waktumu terbatas tapi penjualan belum juga muncul. Nah, itu coba ganti strategi segala macam. Habis itu yang kedua adalah tembakannya selalu meleset gitu ya, ibaratnya no respond atau zero engagement. Kamu sudah posting konten atau rilis fitur tapi tidak ada yang peduli, no one cares about the features gitu ya. Nah, itu kalau ada kayak gitu, nggak ada yang kasih feedback, nggak ada yang kasih like, nggak ada yang komentar, nggak ada yang lihat landing page lu segala macam. Nah, itu there's something wrong with that, man. Trying to coba lihat lagi gitu ya. Nih kenapa sih kayak begini? Coba lihat lagi, melakukan riset produk lagi, terus segala macam. Coba ada sih enggak sih si angle-angle dari kompetitor segala macam yang bisa kita pakai untuk bisa bikin produknya jadi lebih bagus segala macam kayak gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah dijaga terlalu ketat. Pasar terlalu jenuh. Market is super saturated gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengiklan aja tuh mahal banget segala macam iklannya. Itu juga mungkin bisa kita lihat segala macam dari pas lagi kita beriklan Meta Ads, itu bisa juga pada kita mulai melakukan disebut sebagai pivoting. Kompetitor terlalu banyak dan kuat di ceruk niche yang kamu pilih kayak gitu. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Yang keempat adalah 1 2 3 4 ini penonton menyoraki hal lain gitu ya. Feedback tidak terduga. Pengguna justru lebih suka fitur kecil daripada fitur utama yang kamu banggakan gitu ya. Nah, ini juga biasanya terjadi ya. Misalnya teman-teman ada 2 produk digital yang teman-teman sudah kembangkan. Ternyata teman-teman fokus di satu produk digital, tapi ternyata salesnya terus ke arah produk digital yang lain nih kayak gitu kan. Ya udah, mungkin ya, udah saatnya teman-teman coba untuk bisa bergeser juga, lihat juga nih opportunity yang ada di produk digital yang ini gitu. Atau mungkin feedbacknya ke arah sini. Ya udah coba untuk bisa melakukan pivot gitu ya, ambil bolanya, tarik tempelin ke arah yang sini, mungkin di sini bisa goal. Jadi caranya kayak gitu ya. Jadi kamu merasakan salah satu dari tanda-tanda di atas itu adalah kode keras bahwa produkmu butuh sentuhan baru, new touch, agar tetap relevan dan menghasilkan cuan. Jangan menunggu sampai pertandingan berakhir baru menyadari ada yang salah ya. Pertandingan berakhir, ingat ya. Jadi pada saat kita berjualan produk digital, kalau kita mau bikin suatu produk digital yang sustainable, artinya adalah kita harus ada waktu yang harus kita jaga gitu ya. Ibarat kayak mau main basket gitu kan, ada waktunya kan, berapa menit gitu kan. Nah, kita harus menjaga itu untuk bisa tetap berjualan. Jangan semuanya dipaksain, dibikakuin segala macam, repot loh gitu kan. Jadi nggak apa-apa melakukan perubahan segala macam. Yang penting adalah apa yang kita kerjain itu bisa tetap stay on relevan dan juga tetap bisa kasih manfaat ke orang lain gitu. Nanti ya duitnya bisa muncul sendiri kayak gitu ya. Nah, itu terus habis itu berikutnya langkah praktisnya adalah untuk bisa melakukan pivot tanpa panik ini ya. Ini ada beberapa tipsnya. Melakukan pivot tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru atau emosional. Gunakan strategi tim juara berikut agar transisi produkmu berjalan mulus gitu ya. Jadi ini ada beberapa strategi yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah Yang pertama adalah evaluasi atau scouting ya. Pertama ada kumpulkan semua kritik, saran dan data dari pembeli atau calon pembeli gitu ya. Nah, tujuan utamanya dulu untuk bisa memahami kenapa strategi sebelumnya belum menghasilkan penjualan yang lebih besar gitu. Itu pakai strategi scouting namanya. Lihat datanya segala macam, lihat feedbacknya. Ini apa sih maunya gitu kan, pakai strategi apa. Kalau teman-teman akademis gitu ya, teman-teman bisa pakai 2 strategi utama. Pertama, pakai strategi riset kualitatif atau riset kuantitatif. Kalau kualitatif lu interview orang, kalau kuantitatif lu hitung gitu kan feedbacknya, berdasarkan itu lu lakukan analisa kalau lu akademis. Kalau lu enggak, ya udah lihat aja feedback orang deh. Orang tuh ngomong apa sih, kenapa sih produknya dia nggak mau beli segala macam, ya lu dengerin aja. Oh kayak gini, ya udah coba benerin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan diskusi dan pilih gerakan ya. Putuskan arah baru, apakah fokusnya pada satu fitur aja, zoom in atau ganti target pasar gitu. Kadang-kadang suatu produk itu sebenarnya bukan karena produknya jelek, tapi karena produknya cover up a lot of problem
problems atau a lot of solutions. Jadi orang tuh bingung isi produk digitalnya itu apa gitu ya. Nah, mungkin kita bisa masuk zoom in lagi ke dalamnya, lihat isinya produk digital apa sih core problemnya yang orang-orang suka dan mereka butuh untuk bisa diselesaikan solusinya di market. Nah, itu bisa melakukan zoom in atau zoom out. Ya, mungkin yang kita bahas itu terlalu niche, terlalu mikro gitu ya. Kita bisa zoom out lagi, lihat nih orang-orang butuhnya, oh ternyata orang-orang butuhnya paket lengkap. Ya udah, bahas ya jual yang paket lengkap gitu ya. Ini intinya adalah menyusun strategi serangan baru yang lebih masuk akal bagi pemula kayak gitu ya. Habis itu ini sebutan melakukan eksperimen MVP gitu ya. Jangan buat produk raksasa dulu, buat versi sederhana untuk bisa menguji ide barumu. Melakukan latihan pola serangan sebelum benar-benar rilis besar-besaran kayak gitu ya. Balik lagi pada saat melakukan pivot gitu ya, melakukan MVP lagi. MVP itu apa sih kepanjangannya? Minimum Viable Product. Bukunya namanya adalah Lean Startup. Gua nggak ada bukunya sih. Ada nggak ya? Ada lagi bukunya di belakang gue, ntar gue lupa nyari gitu ya. Pokoknya itu adalah MVP atau minimum viable product gitu ya. Nah itu bukunya namanya Lean Startup yang ngajarin kita bagaimana caranya kita bisa memvalidasi produk sebelum bahkan produk itu diluncurkan. Nah sebelum pada saat melakukan pivoting, sebelum benar-benar kita melakukan pivoting, kalau bisa kita ngobrol sama orang sebanyak-banyaknya dulu gitu ya. Oh ini ngobrol sama yang ini, orang bedain lagi sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, seterusnya. Coba ajak ngobrol segala macam, temukan MVP-nya atau minimum viable product-nya, lalu kemudian baru dijual lagi, baru diubah produknya. Dan kalau bisa ubahnya jangan banyak-banyak, dikit aja gitu kan, tapi tetap bisa berubah angle dan tetap bisa ngikutin marketnya tuh maunya kemana gitu ya. Terus yang ketiga adalah iterasi atau game time. Luncurkan hasil pivot dan amati respons pasar, perbaiki terus secara bertahap, pakai tadi ya teknik Kaizen atau continuous improvement secara terus menerus, menemukan ritme penjualan yang konsisten dan scalable. Again, pivot. Sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke tengah nggak bisa, ke atas, ke bawah. Cari posisinya terus sampai ketemu. Habis itu udah ketemu nih, kayaknya masuk nih, lempar, cuing gitu kan. Masuk, ya udah terus dari situ terus lempar dari situ. Caranya kayak gitu ya. Jadi iterasi itu adalah sesuatu hal yang paling penting itu kalau misalnya teman-teman berjualan produk digital. Balik lagi, nggak ada produk yang gagal. Keep on iterating, keep on selling ya, sampai lu dapet gitu polanya, ketemu nih posisi yang pas ya, langsung tembak terus di sana gitu ya. Tips anti gagal saat melakukan pivoting, jangan terlalu emosional gitu ya. Kayak ada sedih gua nih produknya gak ada yang beli, bullshit man ya, capek gua ngurusin sama orang kayak gitu ya. Yaudah lu sedih aja deh gitu kan. Ada banyak orang-orang yang pengen sukses. Kalau lu masih pengen sedih-sedihan gitu, berbulan-bulan sedihnya jualan produk 1 biji doang, terus ini tidak melakukan lagi gitu kan, itu ya udah berarti lu selesai hidup lu gitu kan, karir lu selesai. Jadi jangan terlalu emosional, tapi keep on moving. Mau kaki lu pegel kayak, mau kaki lu penat kayak, pusing kayak, bodo amat, yang penting terus aja jalan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi jelas. Beritahu audiens setia kamu kenapa kamu harus melakukan perubahan. Mereka akan menghargai kejujuran kamu kayak gitu ya. Nah ini ya, ini gue kasih tahu ya, apakah produk digital gue semuanya tidak ada always perfect? No shit man, itu nggak mungkin ya. Teman-teman bisa lihat aja di YouTube channel gue, itu ada satu produk digital yang memang satu playlist lah ya, yang isinya adalah produk yang memang isinya adalah perubahan produk digital gue gitu kan. Gue ini nggak bisa nih angle begini, ganti lagi angle-nya. Nggak bisa nih begini, nggak ada yang beli gitu kan. Coba angle lain, ganti lagi angle-nya sampai ada yang beli gitu kan. Terus melakukan iterasi gitu kan, secara terus menerus gitu ya. Intinya adalah gue otentik aja gitu kan. Gue bilang apakah gue perfect dalam segala hal? Ya enggak gitu kan. Gue terus belajar, gue terus ini, dan lakukan hal yang sama. Kalau jualan produk digital ya, gue kayaknya angle gue yang di bagian sini salah nih, gue harus bisa benerin lagi produk angle gini teman-teman gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalnya teman-teman jualan produk digital yang isinya ada keuangan, kayaknya kalau strateginya personal finance-nya begini tuh tidak akan masuk deh gitu ya. Caranya tuh ada yang lebih baru, caranya begini caranya. Ya udah pivot, ganti gitu kan. Yang market tuh maunya begini gitu. Ya udah ganti gitu kan. Ngapain takut dan ngapain emosional gitu kan, ngapain bohong gitu kan, ngomong aja, nggak ada masalah juga gitu kan. Intinya adalah lu keep on giving value, lu keep on building the best product possible, yang orang-orang kalau beli produk lu kayak, wah anjir nih, gue belum pernah ketemu produk yang segila ini. Nah itu ya, lu bikin orang kayak gitu, and then the rest is history kan. Kalau Steve Jobs bilang, saya build the best product possible gitu ya, and then the customer will come back, and then lu nggak perlu lagi jualan gitu ya, karena lu udah punya the best product possible gitu ya. Jadi kayak gitu caranya ya itu. Terus habis itu yang ketiga adalah cepat tapi tepat gitu ya. Jadi kecepatan adalah kunci di dunia digital agar kamu tidak kehilangan momentum. Ada satu istilah ya,
apa namanya, teknologi tepat sasaran. Gue lupa namanya apa nih. Kalau dalam bahasa gue ya, computer science itu ada teknologi, pengembangan teknologi yang tepat sasaran gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah teknologi yang benar-benar bisa solving problem orang, bukan sekedar cuma ngembangin feature gitu ya segala macam, tapi benar-benar bisa tepat sasaran untuk bisa ngebantuin orang kayak gitu. Nah itu sih. Jadi kalau bisa cepat, bener-bener nyari polanya segala macam, kiri kanan atas bawah segala macam, cepat ngobrol sama orang, tapi menentukan posisinya juga cepat juga gitu kan, dan tepat tembakannya, kayaknya kena di sini gitu kan, gitu. Iterasi data, iterasi ngobrol sama orang, iterasi feedback itu penting pada saat melakukan pivoting gitu ya. Nah habis itu berikutnya, sebelum lanjut, di sini ada pertanyaan buat teman. Jadi bayangkan kamu harus melihat satu, mengubah isi produkmu, fitur, atau mengubah siapa yang membelinya atau target pasarnya, mana yang menurutmu lebih menantang untuk bisa dilakukan saat ini. Balik lagi, kita bisa saling belajar, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah gitu ya. Terus habis itu sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu adalah kesimpulan atau mentalitas juara. Melakukan pivot mungkin terasa menakutkan, seperti harus mengubah strategi di tengah final liga. Namun ingatlah bahwa pemain basket terbaik di dunia bukan mereka yang tidak pernah dihadang lawan, melainkan mereka yang paling lincah melakukan pivot untuk bisa tetap menembak ke arah ring gitu ya. Mau seberapa banyak pun yang gagal, but keep on shooting gitu ya. Terus aja shoot lagi terus sampai lu masuk ya. Temukan polanya, temukan caranya, itu adalah baru masuk. Jadi kalau misalnya sebenarnya salah satu kalau lu main basket adalah strategi untuk bisa menemukan pola atau pattern yang paling bagus gitu ya. Enemy itu kalau coach ntar enemy itu strateginya begini segala macam. Coba kita pakai strategi ini deh. Ntar pasti dia kalah. Pas lagi coba strategi ini nggak bisa. Pakai strategi ini kayak gitu. Jadi strategi berubah nggak ada masalah, yang penting bolanya masuk. Gimana caranya ya, figure it out man. Yang ngobrol sama orang, lihat data segala macam dan kayak gitu ya. Jadi nggak usah emosional, cari ibaratnya kayak lo main basket aja, cari polanya, cari strateginya untuk bisa shooting dan masuk kayak gitu ya. Nah perlu kamu adalah bola yang sedang kamu giring. Jangan biarkan bola itu berhenti hanya karena ada tembok di depanmu gitu, ada orang di depannya, atau meleset saat teman-teman tembak. Berputarlah, cari ruang kosong dan tetaplah bergerak. Balik lagi ya, cari mana nih polanya, tembak gitu ya, gitu. Berikut adalah ringkasan mentalitas juara yang kamu harus miliki dalam perjalanan pivot kamu. Yang pertama adalah mentalitas adaptif, berani mengubah rencana saat situasi pasar berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar ya. Ya jangan terlalu terburu-buru. Gue mau dapetin semuanya dalam jangka waktu 1 hari. Gue mau beli Ferrari dalam jangka waktu 1 hari. Ngimpi lo anjir. Udah ngimpi aja lo gitu kan. Ya gak kayak gitu caranya. Lo butuh proses, terus berjalan terus sampai akhirnya lo bisa bener-bener sukses. Itu ada prosesnya berjalan. Orang butuh beberapa tahun, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun untuk bisa totally sukses. Keep on moving man gitu ya. Jalan aja, mau seret-seret kayak, mau berdarah-darah kayak, terus aja jalan kayak gitu. Jadi harus bisa sabar, harus terus ini, coba lagi terus gitu sampai akhirnya lu bisa berhasil. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah eksperimental, tidak takut mencoba tembakan baru, fitur atau target baru. Jadi kalau main basket atau teknik main basket tuh ada banyak ya. Ada yang lewat kolong bawah gitu kan, ada yang muter segala macam gitu kan, ada yang spin gitu kan, ada yang muter langsung loncat 3 point kayak gitu. Ada banyak cara ya. Nah untuk bisa menemukan cara yang paling optimal supaya bisa mencetak gol, lu harus melakukan eksperimen. Gak bisa lu kayak baru coba tembakan sekali nih nggak masuk, ya udah gue nyerah deh. Ya gimana gitu kan, lu mau jadi pemain basket misalnya, lu mau jadi pemain produk digital, kalau lu aja kayak begitu gitu kan. Jadi lu harus bisa mencoba terus, iterasi adalah, atau latihan adalah sesuatu hal yang penting. Coba lagi terus, gagal lagi gitu kan, temukan polanya, cari kesalahannya di mana sampai akhirnya teman-teman bisa berhasil. Jadi kayak gitu ya. Eksperimental adalah sesuatu hal yang penting gitu ya. Nah, terus habis itu dari ini, dunia digital bergerak sangat cepat, sama seperti tempo permainan basket profesional. Selama kamu masih memegang bola, kamu masih punya peluang besar untuk bisa menang dan mencapai target 10 juta pertama kamu. Kalau buat gua gitu ya, kegagalan adalah pada saat kita menghembuskan nafas terakhir kita. Kalau misalnya kita udah meninggal, kalau udah nafas terakhir lo udah di ujung sini gitu, lo udah nggak akan bisa ngelakuin apapun. Tapi as long as lu masih ada napas, lu masih bisa bernapas, lu masih bisa ngelihat, lu masih bisa bergerak, keep on moving man. Ya meskipun lu nggak maaf ya, mungkin ada lu disabel segala macam bla bla bla, keep on moving man. Waktu itu gue pernah ngisi acara ya mungkin gue sedikit cerita di JSC gitu, Jakarta Smart City gitu ya. Ya dia adalah orang difabel yang nggak benar-benar nggak bisa ngelihat gitu, matanya nggak bisa
nggak bisa ngelihat gitu kan, dia mengalami kebutaan. Tapi lu tau nggak, dia ngoding. Dia ngoding nih, gimana ngoding kan? Ngoding bikin codingan gitu untuk orang yang nggak bisa ngelihat. Men, gimana caranya gitu kan? Terus dia ternyata gua tanya ada keyboard yang secara spesifik atau khusus yang bisa dipakai sama dia untuk bisa pakai ini. Jadi apa ya, kayak ada rasa-rasa tangannya, gue nggak tahu nama keyboard apaan. Terus monitornya dia bisa kayak giniin gitu kan, rasain gimana bentuknya, hasilnya tuh kayak gimana bisa. Gue pun nggak tahu ya gimana kayak gitu. Jadi lu meskipun ada disable kayak gitu juga, lu tetap harus bisa moving. Terseret-seret bodo amat, jalan terus, don't give up, keep on moving kayak gitu ya. Nah kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dalam dunia computer science gitu, ada juga ya kenapa orang-orang yang tadi kayak gitu, disable kayak gitu masih tetap harus bisa mengembangkan sebuah produk digital. Karena kenapa? Karena di luar negeri sana ada banyak juga gitu pasarnya kan yang disable segala macam, mungkin nggak bisa ngeliat, nggak bisa denger segala macam, dan mereka butuh, kalau dalam dunia IT atau computer science itu ada namanya adalah aksesibilitas accessibility app. Jadi kalau teman-teman pakai HP gitu, sebenarnya ini ada yang bentuknya HP khusus spesifik untuk orang yang nggak bisa ngelihat gitu ya. Misalnya iPhone segala macam, jadi dia cuma pakai tap bla 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 segala macam. Makanya kenapa orang-orang yang tadi nggak bisa ngelihat segala macam atau mungkin nggak bisa dengar segala macam masih bisa tetap bekerja segala macam. Intinya di dunia ini akan providing lo jalan ketika lo mau berusaha. Kalau misalnya lo meskipun lo difabel segala macam gitu ya, lo ada keterbatasan, tetap akan ada jalan bisa berubah ya. Apalagi lo lengkap segala macam, lo bisa punya semuanya, lo ini lengkap gitu kan, tapi lo males ya kalau ada orang bilang mager gue, itu penyakit yang tidak akan bisa berubah gitu ya. Kalau misalnya gue ngajarin orang tapi males nih kayak gini-gini, udah selesai, gue akan stop, berhenti ngajarin ini orang, karena orang ini artinya tidak akan pernah bisa berubah kalau ada kata males di situ ya. Lu masih akan tetap bisa berubah ketika lu mau, tapi kalau misalnya lu males ya itu tidak akan pernah bisa berubah. Itu tipsnya sedikit lah ya buat gue ya. Jadi gue akan kasih sedikit inspirasi buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan masih berhubungan sama mindset ya, supaya teman-teman juga kalau ada problem segala macam jangan emosional segala macam, terus tapi tetap keep on moving seterusnya kayak gitu ya. Jadi ini ya, ada sedikit pertanyaan lagi buat teman-teman untuk bisa menyemangati teman-teman ya. Jadi imagine if gitu ya, kamu berhasil melakukan pivot hari ini dan tiba-tiba penjualan pertamamu pecah besok pagi. Apa hal yang pertama akan kamu lakukan untuk bisa merayakannya? So, jadi ini adalah penyemangat teman-teman bahwa sebenarnya bukan gagal, tapi you need to work harder, harus kerja lebih keras lagi untuk bisa terus bikin produk digitalnya jadi lebih bagus kayak gitu ya. Sip, mungkin paling itu aja ya. Ini adalah materi terakhir dari 3DS Digital Product Blueprint ya di hari ke-30. Di hari ke-31 gue akan ngebahas tentang lebih dalam tentang bagaimana caranya mencapai lebih dari 10 juta gitu ya. Nah itu di day 31. Tapi ini adalah materi terakhir di day 30 ya. Semua materinya untuk bisa mendapatkan 10 juta pertama sudah lengkap semua. Jadi kalau teman-teman ngelihat konten ini bermanfaat, please bantu share, like, sama komen supaya ada lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari sini gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman bisa ngobrol sama gue, sudah bisa gue juga di agunsu.com ngobrol-ngobrol bisa sana ya. Terus menonton. Oke, bye.